Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dalam renungan Seed of Revival hari ini yang berbicara tentang belajar mengakui kesalahan. Dalam 1 Samuel 15 ayat 13 dan 14, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Kalau kita perhatikan dalam kisah Saul tersebut, dia tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk menumpas orang Amalek beserta hewan ternak mereka. Saul melemparkan kesalahan kepada rakyatnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk membela diri dan melakukan pembenaran ketika terpojok. Dalam kehidupan ini, kita bisa saja melakukan kesalahan. Kita bisa salah dalam berpikir, bertutur kata, bersikap, dan bertindak. Maka dari itu, dibutuhkan sikap yang benar dalam merespon kesalahan. Daud juga tidak menaati Tuhan. Dia berzina, membunuh suami Batseba, dan kemudian memperistri Batseba dalam upaya menutupi perzinahannya dan membuatnya terlihat seolah anak yang dikandung Batseba benar-benar sah dari pernikahan. Dan apa yang Daud lakukan sangat salah. Tetapi pada waktu ia ditegur, ia bertobat dan berbalik dari jalannya yang salah. Ia tidak menuding atau menyalahkan orang lain. Daud menerima kesalahan tersebut dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Amsal 28 ayat 13 berkata, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Mengakui kesalahan butuh kerelaan hati, keberanian, dan kerendahan hati. Terkadang ada yang berpandangan bahwa ketika seseorang mau mengakui kesalahannya itu sama dengan mengaku kalah. Tapi bagi Tuhan, tidaklah demikian. Ada yang beranggapan bahwa masalah atau konflik yang terjadi akan selesai dengan sendirinya. Suami istri yang sempat bertengkar sudah saling berbicara, tetapi konfliknya tidak dibereskan. Secara alam roh, kondisi ini menjadi celah bagi iblis untuk menghancurkan hubungan tersebut antara suami dan istri. Manusia menyadari kesalahan yang diperbuatnya lewat hati nurani. Karena hati nurani adalah alat sensor alamiah yang berfungsi untuk memperingatkan kita jika kita melakukan hal yang salah. Kita akan merasa bersalah, tidak nyaman, dan gelisah. Namun sebaliknya, akan memberikan damai sejahtera jika kita melakukan hal yang benar. Hati nurani adalah sarana untuk Allah berbicara kepada kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf merupakan ciri kedewasaan rohani dan kerendahan hati. Mereka yang mengakui kesalahan dan meninggalkannya akan mendapatkan belas kasihan dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang berjiwa besar. Oleh sebab itu, jangan malu meminta maaf jika kita berbuat salah, dan belajarlah dari kesalahan itu lewat kebenaran firman-Nya yang akan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang semakin diperbarui dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.